2018. Dan langsung saja acara akan dipandu langsung oleh Sekretaris Dewan Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Nazmul Umar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Hajah Nur Hayanti, Ibu Bupati Bogor beserta rombongan yang nanti mungkin bisa diperkenalkan satu persatu. Yang saya hormati sahabat saya seluruhnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir dan saya perkenalkan. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Waalaikumsalam. Beliau juga penerjun nasional, makanya memang cocok jadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Juga nanti lagi latihan golf terus, mudah-mudahan juga jadi golfers nasional. Kemudian di sebelah kanannya adalah yang mewakili Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman PU, yang juga orang yang terlibat langsung sejak pembangunan Jakabaring Sport City beberapa tahun yang lalu, mungkin 6-7 tahun yang lalu, Bapak Insinyur Aminuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di sebelahnya adalah ini sahabat saya juga dari kecil, Insinyur Dharma Budi SHMT, alumni ITB, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau yang sebelahnya siapa, Pak? Saya mewakili NPC Sumatera Selatan. Oh, ini dari National Paralympic. Ya, yang sempat hadir, selamat Pak. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Di sebelahnya adalah Sri Kandi kami, Ibu Lesti Nuraini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah Sekretaris Dinas yang wakil Kepala Dinas, karena masih berada dinas luar. Kepala Dinasnya ini Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang dari Jakabaring Sport City belum hadir ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama dan paling utama tentu saya ingin mengajak seluruh yang hadir pada pertemuan pagi hari ini memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka menerima kunjungan kerja Ibu Bupati Kabupaten Bogor beserta rombongan ke Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka persiapan Porda ke-13 dan Peparda ke-5 tahun 2018. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan salam hangat dari Bapak Gubernur yang sebenarnya sedianya beliau sendiri akan menerima, tapi karena hari ini beliau bertugas sebagai keynote speaker pada Rakornas penanggulangan bencana alam khususnya Karhut Labun di Bali. Oleh sebab itu beliau menugaskan kepada saya untuk menerima kunjungan rombongan Ibu Bupati Kabupaten Bogor beserta rombongan. Nah, kalau saya ini Bu, ini super sub kalau dalam permainan sepak bola, karena kebetulan Wakil Gubernur sudah mengundurkan diri sejak tanggal 12 Februari yang lalu. Beliau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan. Oleh sebab itu sekarang saya turunnya ke Sekda terus. Melalui kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kami mengucapkan selamat datang. Kalau dari kemarin Ibu sudah datang, sudah dihadapkan dengan kemacetan, kami mohon maaf. Karena memang Sumatera Selatan khususnya kota Palembang sekarang sedang dan segera melakukan finalisasi persiapan infrastruktur dalam rangka mempersiapkan Palembang sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2018 yang insya Allah dilaksanakan dari 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018. Asian Games yang ke-18 dimulai 18 berakhir
September di tahun 2018. Kalau Pak Gubernur katakan 18 angka hoki buat Sumatera Selatan. Karena 1 plus 8 sama dengan 9 dan 9 itu adalah angka tertinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami alhamdulillah akhir-akhir ini cukup berbangga Ibu beserta rombongan. Begitu banyak yang datang ke sini melakukan kunjungan kerja, walaupun sebetulnya kami adalah provinsi yang biasa-biasa saja. Cuma yang membedakan kami adalah, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam pertemuan dengan Ibu Bupati, komitmen yang tinggi dari pimpinan kami, dibantu oleh OPD yang tangguh, saudara-saudara dan teman sejawat saya. Dan terakhir, yang barangkali harus dimiliki oleh satu daerah untuk bangun adalah spirit yang harus dimiliki, karena tanpa spirit pembangunan itu akanlah tidak berarti apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan kunjungan kerja Ibu Bupati Kabupaten Bogor ke Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya, terus terang kalau melihat agendanya, kunjungannya adalah kunjungan untuk persiapan Porda dan Perparprov. Nanti sudah saya sampaikan kepada Ibu Bupati, ini barangkali hanya brainstorming secara umum saja kita sampaikan. Nanti akan kita bawa menuju satu yang merupakan embrio cikal bakal kota mandiri, Jakabaring Sport City, sebagai kota olahraga yang akan muncul di belahan Sumatera ini, satu nokta kecil di Republik Indonesia yang akan membuat juga bangga kita semua. Itulah yang kita sebut Jakabaring Sport City. Di sana ada sarana olahraga yang terintegrasi, yang semuanya tersertified oleh induk organisasi internasional cabur-cabur, di mana venue itu dilakukan oleh cabang olahraga tersebut. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu ketahui sebagai informasi bahwa kami juga baru melaksanakan Porprov tahun 2017 dan Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov. Sejak NPC ini keluar dari KONI, itu kita laksanakan. Dan kami juga informasikan bahwa Jakabaring Sport City ini dimulai dari tahun 2004 sudah dibangunnya. 2004 dimulai dengan pertama kali dilaksanakannya PON di sini di Kota Palembang, yang merupakan PON yang pertama kali dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Kita berani, kalau orang Bandung bilang negong, berani, nah itu kita berani negong untuk melaksanakan. Alhamdulillah, sejak tahun 2004 Jakabaring pelan-pelan berkembang dengan pesat. Sebagai bukti, di tahun 2011 kembali lagi Sumatera Selatan Palembang ditunjuk sebagai pelaksana dari SEA Games tahun 2011. Untuk diketahui bahwa persiapan SEA Games ini hanya 11 bulan saja. Ulangi, hanya 11 bulan saja. Di tengah cuaca tidak menentu, di tengah orang tidak percaya bahwa Palembang bisa melaksanakan itu. Di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin, semua OPD diberikan tanggung jawab mempersiapkan satu venue dan berkantor di semua di Jakabaring Sport City, di mana di sana pada waktu itu FKPD semua bersatu padu ngangkut pasir, di Pangdam, Kapolda juga ngangkut pasir. Akhirnya terselesaikanlah venue persiapan SEA Games tahun 2011, SEA Games yang ke-26 itu. Dan alhamdulillah itu SEA Games juga yang pertama dilaksanakan di Indonesia, dilakukan di luar Pulau Jawa, itu di Kota Palembang. Berlanjut pada tahun 2012, kita 2013 kita melaksanakan ISG, Islamic Solidarity Games, di mana Jakarta pertama, Riau mengangkut bendera putih tidak bisa melaksanakan karena satu dan lain hal. Jakarta menolak atas permintaan 3 menteri pada saat itu. Sumatera Selatan diminta melaksanakan itu dalam jangka waktu, cuma persiapan kalau tidak salah koreksi Kadispora, 3 bulan
mempersiapkan itu. Karena kita sudah punya modal Jakabaring Sport City. Oleh sebab itu, makanya kita siap melaksanakan di mana pada saat itu Middle East lagi bergejolak. Di sini berkumpul mereka, bersahabat, bercengkrama di satu tempat melaksanakan kompetisi olahraga dengan visi, dengan dasar Solidarity Games. Dan Palembang tercatat sebagai salah satu kota yang dianggap mempunyai kontribusi bagi perdamaian yang ada pada pertikaian negara-negara itu. Dan akhirnya itu mempunyai dampak beberapa pembangunan di kota Palembang, termasuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Kita mendapat bantuan dari negara-negara Timur Tengah sebagai balasannya. Tepuk tangan dulu coba buat Pak. Karena terus terang saya jujur, saya aktivis mahasiswa, saya punya prinsip, saya senang mendapat imam yang menurut saya punya misi yang tegas, punya integritas, punya satu keinginan untuk dapat membuat semua stafnya menjadi lebih baik. Dan itu ada di sosok gubernur kami. Mohon maaf, bukan saya muji Bu, memang itulah adanya. Dan sayangnya beliau pada tahun ini harus mengakhiri jabatannya karena beliau sudah 2 kali. Kalau mungkin ada 3 kali, barangkali saya orang yang pertama mengusulkan kalau boleh 3 kali Pak. Karena belum tentu dalam 1 abad ke depan Sumatera Selatan memiliki gubernur seperti ini. Sekali lagi saya katakan, tidak saya memuji karena saya seorang mantan aktivis. Saya bicara apa adanya dengan tingkat idealisme yang tinggi. Lanjut. 2014 masih berlanjut. Asian University Games juga diadakan di sini. Di sini diadakan, dipilih di Indonesia, ditetapkan di Palembang. Sekali lagi karena kita punya modal kompleks Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City. Lanjut. Nah, di luar yang saya katakan tadi yang sifatnya multi event, kita sudah melaksanakan 39 international single event. Apa manfaatnya? Ketika ini dilaksanakan secara sustainability, pasti kondisi dari Jakabaring Sport City itu tetap akan terjaga. Dan insya Allah Bapak tidak akan lihat di medsos ataupun dimanapun bahwa ada foto Jakabaring yang rumputnya menjadi makanan ternak. Tidak ada. Kalau tempat lain silahkan, tapi di kita tidak ada. Semuanya terjaga dan provennya nanti setelah sini kita akan lihat di sana nanti. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya hormati, di samping itu Pak Gubernur juga berpikir tentang bagaimana pendidikan bisa sejalan dengan itu. Maka oleh sebab itu di area yang seluas 325 hektar itu tadi beliau membangun Politeknik Olahraga Indonesia yang sudah mulai tahun ini sudah mulai berjalan dan kurang lebih sudah ada 90 mahasiswa yang tersebar dari seluruh Indonesia yang ditugas belajarkan ke tempat ini. Dan itu nanti kita bisa lihat juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka melengkapi sarana Jakabaring Sport City ini, semua OPD berdaya upaya bersatu padu untuk menciptakan complicatednya JSC ini, Jakabaring Sport City ini. Sebagai satu contoh, dalam persiapan Asian Games tahun 2018, saya pada waktu itu menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Dan setiap dalam paparan persiapan Asian Games di hadapan Olympic Council Asia, kita selalu mengatakan bahwa all participant Asian Games itu semua diangkut dari SMB 2 dari bandara menuju Jakabaring Sport City, tidak melalui jalan raya. Kita angkut melalui light rail transit. Light rail transit ini sebetulnya merupakan satu impian dari Gubernur Sumatera Selatan sejak tahun 2011. Tapi bisa terlaksana tahun 2015. Itu setelah melalui beberapa perjuangan dan keluarlah Perpres 116 2015. Dan sekarang barangkali sudah bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Sampai dengan hari ini sudah mencapai 60 sekian persen. Tinggal menunggu lagi sarananya, rolling stocknya yang telah bulan April akan datang, conditioning 2 bulan. Nanti pada Agustus 2018 insya Allah sudah dapat dipakai mengangkut all participant Asian Games
ke Jagabari Port City dari bandara, kecuali kepala negara dan sedikit chef de mission itu semua kita lewatkan darat karena ada protap dilakukan secara seremonial terhadap mereka. Panjang LRT ini 23,4 km karena tadi ditanya oleh Ibu. Kebetulan karena saya pelaku sejarahnya, saya sudah sampaikan tadi 7 kepala daerah, 1 kadisub memaparkan di hadapan Menteri Sekretaris Negara. Hanya 1 provinsi yang tidak diwakili kepala daerah, diwakili oleh saya. Paparan di sana di hadapan Menteri Menseknek. 2 jam kemudian diputuskan bahwa Sumatera Selatan yang disetujui membangun LRT, dan ini adalah very first LRT in Indonesia. Dananya 12,44 triliun. Kenapa ini saya sampaikan? Karena APBD kami hanya 9,1 triliun. Coba bayangkan kapan kami bisa bangun ini. Kalau tidak, kami harus ngamen, saya sampaikan tadi, 1 departemen ke departemen, meyakinkan bahwa visi rasio jalan di kota Palembang ini sudah mendekati 1, dan pada peak hours itu akan terjadi kemacetan di mana-mana, sehingga moda transportasi opsi pilihan ini menjadi pilihan kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentu artinya termurah, ekonomis, dan bisa. Dan sekaligus juga LRT ini juga membuat kami agar masyarakat itu bisa berubah, karena naik LRT tidak sama seperti naik bis kota, bapak-bapak sekalian. Itu semuanya dengan e-ticketing, semuanya harus ngantri. Di sana dikatakan oleh Pak Gubernur, dan ini selalu saya ingat, ini membuat satu kultur kita berubah. Jadi ini struktur merubah kultur yang tadinya mungkin bisa tidak disiplin, dengan LRT membuat masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya menjadi masyarakat yang disiplin. Luar biasa Pak, memang terus terang luar biasa. Kemudian juga dapat kami informasikan bahwa pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi peringkat pertama yang dapat menyerap dana APBN sebesar 68 triliun, dan itu membuat ini provinsi lain. Dan ini sekali lagi Ibu, saya perlu sampaikan, Ibu harus punya strategi bagaimana bisa membuat OPD Ibu bisa bergerak semua ke pusat, karena di sana masih banyak peluang-peluang kita untuk mendapatkan dana-dana APBN dalam rangka kita membangun daerah kita. Karena saya alhamdulillah sebagai sekretaris daerah ditampingi oleh sahabat-sahabat saya, ini semuanya berkah. Kemarin saja di dalam penandatanganan hibah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal PSDA, kita mendapat tambahan berapa Pak Budi? 83 miliar dibagi dalam 2000 sampai dengan 2022. 83 miliar. Itu kerja kerasnya Kadis PSDA. Dan saya bersyukur, saya teman-teman saya ini semua. Bu Lesti, kami bangun RSUD, kita dapat hampir 100 miliar. Kita berhadapan sama-sama Pak dengan karorennya, kita ceritakan kebutuhan kita, apa manfaatnya, apa outcome-nya buat masyarakat. Karena sesungguhnya pemerintah itu bagaimana cara kita memberkan masyarakat kita. Dan begitu itu make sense dan diterima insya Allah. Dan RSUD kita yang baru kita bangun ini lebar, bukan olahraga. RSUD yang kita bangun insya Allah menjadi RSUD yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan insya Allah sudah mulai bisa beroperasi tahun April 2018. Jadi banyak, kita punya rumah sakit gigit dan mulut, kita punya rumah sakit mata, kita rumah sakit umum daerah. Kalau yang dari pusat udah nggak aneh lagi Pak, rumah sakit Muhammad Hussein itu punya kita. Tapi ini kita punya rumah sakit umum daerah yang salah satu terbaik di Indonesia. Yang kemudian di RSUD nanti akan ada satu program stem cell, di mana yang selama ini kalau kita stem cell ke Singapura, kemana-mana, Surabaya, dari Sumatera, belahan Sumatera ini yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itulah barangkali sedikit gambaran dari yang ada di kita. Sekali lagi, kalau menurut saya amati mengikuti perjalanan panjang saya bersama Bapak Gubernur, pimpinan saya ini, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. 1, komitmen pimpinan memajukan daerahnya. 2, dibantu oleh tim OPD yang kuat dan tangguh. 3, spirit. Kalau kita punya spirit,
Kalau kita mau, kita pasti bisa. Jadikan satu daerah yang bagaikan noktah kecil menjadi satu daerah yang bisa menjadi eye catching bagi provinsi lain. Kami berani mengatakan sekarang bahwa kalau 5 besar insya Allah Sumatera Selatan sudah masuk di dalam provinsi yang ada di Indonesia. Paling tidak gambarannya adalah dalam setiap bulan Januari dan Februari saja saya sudah bertemu dengan Komisi DPR RI, istrinya Pak Ivan, Ibu Vena Melinda pernah duduk di situ sama saya bicara. Komisi 2, Komisi 11, Komisi 6. Kadang-kadang saya juga pas baca, kok kesini terus ya. Nah seperti itu. DPD demikian, provinsi demikian. LRT ini Jawa Timur ke sini, Jawa Tengah ke sini. Mohon maaf kalau ada dari Jawa Barat juga ke sini. Nanya kok bisa seperti itu. Saya cuma katakan, tolong 3 hal tadi. Yang terakhir yang paling penting adalah spirit dan semangat, punya integritas yang tinggi. Insya Allah daerah itu bisa terbangun dan baik sesuai bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman untuk itu. Sekali lagi, Ibu Bupati Bogor yang saya hormati, beserta rombongan yang saya banggakan, itulah gambaran singkat dari Sumatera Selatan. Dan kalau perlu tayangkan secara singkat Jakabaring Sport City, nanti kita komentari di tengah-tengah itu. Itulah selamat datang kepada Ibu Bupati Bogor, pada rombongan. Mungkin di sana sini ada kekurangan kami mohon maaf. Apapun yang Ibu butuhkan dalam rangka persiapan Ibu sebagai pelaksana Porda, kami siap memberikan penjelasan. Tapi prinsipnya saling mengisi Ibu. Kami tidak lebih dari Kabupaten Bogor. Paling tidak ini kita saling mengisi, saling melengkapi, sehingga pekerjaan Ibu nanti suksesnya Porda merupakan doa dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Bupati Bogor yang kami hormati Ibu Hajah Nurayanti yang bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Nasrun Umar. Yang saya hormati juga Kadis Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Ibu Kadis Kesehatan. Sama Pak, di kami juga kadisnya perempuan. Dan 4 RSUD semua juga ibu-ibu dokter perempuan. Lebih telaten Bu. Iya, ulet-ulet. Yang saya hormati Pak Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang saya hormati Kepala BPKAD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pendidikan, dan yang Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih yang setinggi-tingginya kami sudah diterima oleh Bapak di sela-sela kesibukan Ibu dan Bapak sekalian. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa saya ini datang dengan tim pengurus besar PB Porda Jawa Barat, Pak, yang kami akan diberikan amanah untuk sebagai penyelenggara di tahun 2018. Jadi tapi setelah Asian Games dilaksanakan, jadi bergeser kita ya di bulan Oktober, tadinya September. Kami hadir di sini, Pak. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Ini Pak Rustandi, beliau adalah ketua 1 dan ketua PP-nya saya sendiri. Beliau juga sehari-harinya asisten Ekbang. Ini Pak Yusuf Sadeli, sama namanya Yusuf. Ya, Kadispora, sama-sama juga kuliah di Bandung, Pak. Pak Kadispora, dan kemudian ini Ibu ini dari provinsi, Kadispora provinsi. Kemudian juga itu Ibu Ati, asisten administrasi kami, Pak. Ya. Ibu ya Insinyur Lita ini sama Kepala Dinas Pemukiman dan Pertanahan. Kemudian dari
itu yang Pak Ivan Fadila tadi ditanya kok ada Pak Ivan. Pak Ivan ini salah satu direktur operasional BUMD PT Sayaga yang bergerak di bidang pariwisata. Ya. Jadi kalah Pak pamornya Bupati dengan Pak Ivan, tapi tadi di restoran yang minta difoto-foto Pak Ivan. Kemudian Pak Dadang Irfan ini kepala BKKPP kami, dan beliau juga ketua harian karena kami di samping Porda juga Peparda akan dilaksanakan bersamaan. Kemudian Pak Jupri direktur utama dari PT Sayaga, dan yang lainnya adalah jajaran Dispora dan pengurus PB. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa dari Pak Sekda dan teman-teman. Tujuan kami adalah pertama sebagaimana tadi disampaikan, pertama adalah kami mendapat amanah untuk menjadi tuan rumah Porda 13 dan Peparda kelima dari Pak Gubernur, dan yang kedua kami juga ingin belajar tentang sport center yang ada di Palembang ini, karena kecil-kecil juga kami juga punya rencana Pak, ingin membangun sport center di atas lahan 60 hektar. Kalau di sini 325 hektar, kami tingkat kabupaten hanya 60 hektar saja Pak. Dan itu sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Langkah pertama yang kami bangun adalah kami membangun Stadion Pakansari. Alhamdulillah tim nasional kita menang yang pertama kali di Stadion Pakansari. Tim saya sering main di sana. Iya betul Pak. Kemudian untuk venue-venue lainnya kami baru bisa membangun untuk laga Satria dan laga Tangkas. Untuk yang lainnya secara master plan kemudian DED kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga. Tidak mungkinlah dari APBD. Apalagi penduduk kami yang sudah memasuki angka 5,6 juta jiwa Pak. Sama dengan di bawah setingkat lebih tinggi dari negara Singapura ya. 5,6 juta jiwa, sehingga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat penilaian laki. Luar biasa. Pak Gubernur betul Pak. Beliau itu memberikan inspirasi untuk kita semua. Memberikan semangat Pak beliau menyampaikan. Walaupun tadi APBD-nya hanya mencapai 98, sekian, tapi mampu mewujudkan sport center yang sangat luar biasa. Jadi artinya mohon maaf kalau penilaian salah, kemajuan Sumatera Selatan ini berangkat dari kegiatan olahraga ya Pak. Ya. Diikuti dengan tadi kegiatan-kegiatan lainnya, ada rumah sakit, ada lain sebagainya, ada LRT, dan Kabupaten Bogor juga sebetulnya kan menjadi penyangga berbatasan betul dengan daerah Jakarta. Tapi ya kelihatannya lebih diperhatikan daerah yang jauh dari perbatasannya begitu. Jadi kami betul-betul Pak membangun Stadion Pakansari ini 1 triliun hampir itu hanya berapa ya dari pusatnya ya. Nah itu contoh juga kita banyak juga ke pusat. Apa tadi istilah Bapak tuh? Ngamen ke pusat begitu. Tapi memang ya pusat lebih melirik kepada daerah-daerah yang tidak berbatasan begitu. Tapi itulah Pak, terima kasih. Jadi saya sebetulnya ingin juga mencontoh seperti apa. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sekda bahwa pertama kami mau mencoba dengan KSB Pak, kerjasama pemanfaatan itu yang akan kami lakukan untuk venue-venue yang belum terbangun. Kemudian juga kalau CSR kayaknya agak kecil kemungkinan ya, karena kalaupun di kami banyak perusahaan-perusahaan besar, ya memang sekarang sudah mulai bergeser juga Pak meninggalkan Bogor karena OMK-nya yang cukup tinggi. Ya, kemudian juga ada 2 pabrik besar Indosemen juga sudah ada penurunan produksi juga. Jadi kalau dari CSR perusahaan mungkin dialihkan kepada kegiatan lain, dan mungkin nanti kita akan lebih melihat, dan saya sangat sependapat Mbak bahwa keberhasilan satu program ini adalah komitmen dari pimpinan. Saya kira saya latar belakangnya tidak jauh berbeda dengan Pak Gubernur ya, dari bawah juga.
saya menjadi wakil bupati, kemudian karena Allah saya menjadi bupati gitu ya Pak. Jadi tapi alhamdulillah dukungan tim yang kuat dari para kepala SKPD, alhamdulillah sedikit kami juga. Dan yang membanggakan untuk Sumatera Selatan ini, setiap berbagai kesempatan penilaian dari tingkat pusat pasti loh Pak Nurdin itu ke depan gitu loh. Ini Pak nomor 3 Bu. Pasti Pak luar biasa ini Pak. Ini yang harus dicontoh ini. Artinya tiga tadi. Komitmen pimpinan, kedua kerjasama tim yang solid, Spirit. dan spirit. Insya Allah integritas juga ya Pak ya. Jadi saya juga sampaikan nih, sekarang pemilihan Pak di kita juga, tapi saya tidak maju lagi. Jadi cukup sudahlah gitu. Jadi spirit Pak dan integritas. Ya. Saya menyampaikan mudah-mudahan pemilu kada yang berintegritas akan menghasilkan para pemimpin yang berintegritas juga, mudah-mudahan. Ya. Jadi ya, dan ada satu hal barangkali yang ingin kami kejelasan tentang nanti mungkin di lapangan saja Pak. Ya. Nanti di lapangan kita sambil ngobrol-ngobrol, artinya pemeliharaan ketika itu sudah selesai, karena tidak mungkin juga ditangani oleh satu dinas dispora. Di sini sudah ditangani oleh BUMD. Ya. Sudah ditangani oleh BUMD. Ini juga terima kasih Pak, masukan juga mungkin untuk kami nanti bagaimana, tentulah berbeda provinsi dengan kabupaten, tapi minimal langkah-langkah yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan ini betul-betul kehadiran kami ke sini adalah ingin belajar Pak, ingin mengimplementasikan, pasti dah Tuker pikiran. ya, tapi luar biasa Pak, saya ngefans banget ke Pak Nurdin ini. Jadi sampaikan salam sehormat saya dan terima kasih juga saya sudah diterima Ngefans sama dengan OPD-nya baik. juga, Bu. OPD-nya juga, Pak Sekdanya juga luar biasa. Jangan salah Pak, Pak Sekda itu kan saya pernah jadi Sekda juga Pak 4 tahun. Iya, jadi Sekda itu kan dirjennya kalau iya Pak. Ya. Nah, kalau semangat itu juga tidak dimiliki oleh Sekda, nggak mungkin karena koordinasi ada di tangan Sekda. Saya percaya keberhasilan ini juga kontribusi dari Sekdanya juga. Siapa dulu Sekdanya, begitu kan ya Pak. Jadi terima kasih Pak itu, dan mungkin dari pengalaman ini akan kami implementasikan Pak. Ya, tentu saja kan secara aturan sama ya Pak, baik provinsi maupun daerah ada aturan-aturan yang membangga di kita. Dan kenapa saya harus belajar ke sini, bertanya, saya hadirkan juga dirjen dan lain sebagainya. Intinya adalah saya ingin bahwa penyelenggaraan Porda dan Peparda yang dilaksanakan itu saya bilang harus mewujudkan 5 sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, sukses budaya, dan sukses administrasi. Saya tidak ingin kesuksesan itu juga ada eksesnya di belakang ya Pak. Ya. Yaitu amit-amit deh mencek orang Sunda mah Pak. Jadi jangan terjadi itu. Karena apalagi saya bilang saya harus diberikan kado istimewa di akhir masa jabatan ini. 5 sukses tadi, tapi tanpa ekses. Itu Pak Sekda, terima kasih atas penerimaannya. Mudah-mudahan pertemuan ini juga akan membawa spirit bagi kami semua dan memberikan motivasi bagi kami semua sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Pak Sekda tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin MC saya ambil alih. Barangkali biar tidak ada modal begitu turun ke lapangan, izinkan kami beberapa menit menampilkan tayangan yang sifatnya kondisi existing Jakabaring